Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Harizi dengan NIM 0560958824. Di sini saya ingin membuat video tentang tugas struktur data 3 ya, tugas terakhir, yaitu tentang deep first saya lupa. Deep first search deep first search kalau nggak salah benar, sama breadth search kalau nggak salah ya, itu dah. Ini deep first search benar, sama breadth first search ya, breadth ya, breadth first search, BFS sama DFS. Oke, di sini di soalnya itu tertulis gunakan graf dengan 10 node yang mewakili array 1, array 0 sampai array 9 ya. Berarti ada 10 node pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS ya. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, jadi sebenarnya dia ini LIFO ya, last in first out. Jadi yang paling belakang itu yang bakal keluar terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalnya di sini codingannya saya dapat dari Geek4Geeks ya. Di sini ya, saya dapat analogi yang bagus di sini. Awalnya saya bingung, saya ngiranya itu indeksnya itu langsung nyari aja, tapi ternyata dia itu bikin kayak apa ya, kayak edge itu kayak gabungan antar titik-titik atau titik poin ya, titik poin tertentu ngumpul gitu. Kalau misalnya di sini kita compile ya si Java ini. Nah, ini saya pertama bikin di main, yaitu ada 10 variabel integer. Untuk apa? Untuk ngegenerate si node-nya ya, atau si array ini ya. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan karena of course ini index, makanya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada yang namanya itu add edge. Nah, di sini ini adalah penggabungan titik-titik poin ya. Jadi kita bikin edge between 1 dan 2 ya, berarti antara 1 dan 2. Nah, itu dibikin dengan cara membalik ya, membalik si kedua variabel titik tersebut. Misalnya koordinat 1, 2 itu dalam indeksnya koordinat 1 akan terhubung dengan koordinat 2 ya. Di sini indeks 1 akan terhubung dengan titik koordinat 2 ya. Begitupun sebaliknya, indeks 2 akan terhubung dengan titik 1, seperti itu. Nah, ini fungsi add edge juga itu kan ditambah ke array adjacency di sini, atau fix dari semua titik poin yang ada ya, kayak peta gitu, memetakan peta. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini step by stepnya, di tahap 1 dia 1, 2 terus mulai bertambah ya, karena di sini 1 itu ada di 2, ke sini ada 0 gitu. Sini satunya ada 2 dan 2-nya juga ada banyak ya. Nah, ini ada terus ya. Di sini saya pakai angka 0 sampai 9. Sini terlihat tuh. Nah, di terakhir isi array dari agency itu, array listnya seperti ini. Indeks 0 itu 1, 2 ya. Dan indeks 1 itu berisi dari 2, 0 ya, dan seterusnya. Nah, kenapa di yang kedua ini, di indeks kedua itu 1, 0, 3, 4? Karena kalau misalnya kita lihat sendiri ya, 2 ini terhubung dengan 3, dengan 4, dengan 0, terus juga dengan 1. Jadi kayak banyak gitu yang connect dengan si indeks 2 ini. Sebaliknya dengan 8 dan 9 itu hanya connect dengan 1 ya. Sini terlihat di akhir ya. Nah, setelah kita memetakan array-nya atau si titik-titik poin tersebut, kita bisa gunakan array list untuk mulai
melakukan deep first search-nya ya, melakukan deep first-nya, melakukan algoritmanya ya. Di sini kita udah punya fix array-nya, lalu kita bisa pakai di sini. Saya bikin function ArrayList juga sama, tipe datanya integer, ArrayList integer. Nah di sini saya deklarasi boolean yang bersifat array ya. Kenapa begitu? Untuk mempermudah aja sih, karena ada 10 ya. Nah jadi nanti kita bisa tinggal true aja gitu di setiap indeksnya. Nah di sini juga saya bikin ArrayList lagi, yaitu res. Res itu kayak susunan yang udah dilalui gitu, kayak yang udah dilewati gitu, atau yang udah divisit ya. Di sini analoginya kayak kereta gitu yang sudah dikunjungi, yang mau dikunjungi, dan jalur-jalurnya gitu. Nah di sini saya bikin function kedua. Ini adalah function yang disebut dengan recursive ya, udah biasa sih dari beberapa tugas lalu juga. Nah di sini bisa dilihat function ini tuh sebenarnya dimulai dari angka 0 ya, atau dari indeks 0. Kenapa begitu? Karena emang biar mempermudah aja ya, dari angka 0 atau dari indeks 0. Nah ini dari si indeks 0 ini akan langsung dibuat true ya, visitednya ya, karena kita udah berada di stasiun 1 anggapannya gitu. Itu udah pasti true ya. Nah lalu langsung kita tambahin aja ke daftar res ya, atau si array yang dimana fungsinya untuk mencantumkan kita udah ada di stasiun tersebut, atau udah lewat stasiun tersebut gitu, atau udah kita kunjungi gitu, daftar kunjungan gitu. Nah fungsi rekursifnya di mana? Itu ada di dalam for loopnya. Di sini kita bisa lihat bahwa integer i adalah value yang kita dapat dari si s. Di sini kan 0 bisa kita lihat, indeks 0 di sini berisi 1 dan 2. Nah karena di for loop ya, dan balik lagi karena ini di first search, dimana ketika kita udah dapat array indeks 1 di sini ya, dari hasil indeks 0 ya, kita dapat angka 1.1. Nah karena dia tidak true di sini ya, not true, not visited ya, di sini menggunakan function rekursi ya. Nah ketika melakukan function rekursi, for loop yang harusnya integer 2 juga dijalankan, itu akan ketahan ya, ke stack atau ke pause gitu, sampai akhirnya loop dari 1 itu selesai. Nah kalau misalnya kita lanjutkan di sini, 1 itu punya isi lagi, isinya 2 ya. Nah ketika 1 sudah true, lanjut ke 2 ya, di sini 2 di sini akan true, lalu akan masuk lagi 1 karena 1 sudah true dan 0 sudah true, akan lanjut langsung ke 3 ya. Setelah ketiga dia akan lanjut lagi ke 2 karena 2 sudah true, lalu lanjut ke 5 ya. Di skip gitu yang udah true-nya ke 5. 5 lalu ke 7, 7 lalu balik lagi ke 7 balik ke 9 ya. Ini ke yang 68, ini yang terakhir. Ini yang fixnya. Dari 7 ke 9. Nah 9 ini udah stuck di 7. Tapi kita ingat bahwa for loop yang array indeks kedua itu ketahan di angka 3 ya. Yang harusnya 3 lalu 4, yang ketiga itu ketahan sampai benar-benar rekursi beres ya. Sampai dari turunan atau disebutnya neighbor, tetangganya si 3 ini ya, turunan si 3 ini itu selesai ya, sini sampai 9. Nah ketika 9 selesai, maka akan dilanjut ya dari for loop kedua yang ke pause tadi ya, yaitu 4 ke 6, 6 ke 8, dan 8 juga balik lagi ke 6, dan itu udah ini ya, udah stuck ya, udah gak ada lagi yang not true, alias semuanya true ya. Jadi di sini bakal naik terus. Misalnya i-nya tadi kan 3 ya. Nah 3-nya bakal true, lalu lanjut di dalam 3 itu ada 5 ya, karena yang 2 udah true. Nah kayak gitu terus, jadi naik terus ke atas. Nah kalau misalnya sudah beres for loopnya, itu kan berarti semuanya sudah true ya. Nah ketika sudah semuanya sudah true dan for loopnya udah tidak bisa dijalankan lagi karena sudah tidak ada yang false gitu, nah kita akan return si restnya, atau return dari si urut
memetakan atau list array yang sudah dikunjungi ya. Di sini kita lihat bahwa sampai 9 karena di for loop kedua 3 itu di for loop lagi ya sampai habis ya, di nested loop gitu sampai habis sampai 9, baru dilanjut lagi di 4 ya sampai 8. Seperti itu. Sebenarnya cukup simpel ya. Awalnya saya kira bakal agak gimana gitu, tapi ternyata setelah saya baca beberapa dokumentasi dan juga beberapa artikel dari Geek4Geeks itu ternyata nggak terlalu sulit ya. Nah, terus ada juga yang terakhir itu BFS ya, atau Breadth First Search ya. Nah, jadi ini tuh mirip tree ya sejujurnya, mirip tree list biasa gitu. Fungsinya sama seperti DFS, cuman dia itu benar-benar terstruktur ya, alias queue list disebutnya ya. Nah, di sini makanya kita pakai queue di sini. Untuk add edge sama yang lainnya sama ya, nggak ada perubahan karena emang hampir sama ya, cuman perbedaan di BFS-nya saja. Nah, di BFS ini sama karena saya tidak pakai rekursi ya di sini karena emang nggak terlalu perlu juga rekursi. Itu kita bisa langsung masukin aja si v-nya atau si value semuanya dengan ADG size ya. Sini kan 10 ya. Saya bikin lagi di sini. Untuk apa? Oh ya, sebenarnya saya bisa langsung tulis 10 ya. Cuman biar fleksibel aja nanti cuman di sini gitu ganti value-nya. Nah, sama seperti biasa saya bikin boolean array visited dan juga array list res ya untuk apa? Yang sudah dikunjungi gitu, array yang sudah dikunjungi. Nah, di sini saya bikin dari 0 sama seperti tadi, s-nya itu 0 ya. Kalau yang tadi di DFS sama mulai dari 0, dari vertex 0. Nah, ini juga sama. Nah, tapi bedanya di sini kita pakai queue ya. Konsepnya jadi disimpan ya. Lalu di queue poll. Nah, saya menggunakan while loop tentunya. Menggunakan queue is empty tapi not ya. Queue is not empty jadi artinya. Jadi ketika queue-nya ada terus, maka while loop-nya tidak akan berhenti. Nah, seperti di sini kita bisa mulai dari 0 ya di sini. 0-nya langsung true ya, visited true. Nah, langsung ditambah ke queue list ya. Nah, setelah ada queue list, while loop pasti langsung bekerja ya, karena ada queue di dalam queue list. Nah, di sini kita poll ya. Kita tahu bahwa dalam beberapa tugas yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu itu kita pakai queue poll juga karena ada stack list gitu, queue list. Nah, queue poll di sini mengambil satu variabel mungkin satu value ya, satu value dalam list gitu untuk diambil dan dihilangkan. Nah, sebelum kita hilangkan kita insert dulu ke dalam variabel current itu cure ya, cure itu current. Lalu kita tambah ke dalam list yang sudah dikunjungi ya, yaitu res ya. Nah, maka di sini 0 akan langsung terhilang dari queue list ya setelah tadi kita tambahkan. Nah, lalu akan kita tambahkan ke res ya sebagai daftar yang sudah dikunjungi. Nah, kunci dari BFS ini adalah dalam for loop-nya. For loop-nya memang terlihat mirip, hampir mirip sama DFS. Cuman perbedaannya itu di dalamnya itu kita tinggal pakai queue aja. Sebenarnya ini mirip sih kayak rekursi ya. Cuman dia kayak lebih fleksibel aja gitu. Jadi tinggal kita tambah aja. Kalau misalnya di sini 0, kita ambil value apa aja yang ada dalam index current ya. Misalnya di sini 0. Kalau misalnya kita di sini Java bfs.java. Nah, di sini kita terlihat bahwa sama ya. Saya menggunakan value yang sama seperti DFS. Nah, di sini array 0 ya memiliki value 1 dan 2. Nah, maka di sini stack listnya 1 dan 2 akan langsung ditambah ke queue list. Tidak seperti DFS yang ketika sudah dapat satu value itu langsung di loop ya, langsung di loop, dapat satu value di loop, satu value di loop. Dan yang lainnya ke pause. Berbeda dengan BFS. BFS itu kita simpan dulu. Jadi kalau misalnya di queue poll, nah jadi saat queue poll 0,
kurangnya 0. Nah, di Q 0 akan terhapus karena ke pol ya, keambil. Nah, tapi akan terisi dalam loop ini yaitu 1 dan 2 ya. Nah, lalu Q pol karena hanya mengambil satu angka saja, ya angka 1 akan diambil dan misalkan 2. Nah, karena 1 di sini menyisakan 2 dan 0, dan kita juga lihat bahwa di line 22 ketika kita sudah dapat value dari suatu array, itu kita akan langsung masukkan ke dalam visited x true ya. Jadi langsung true gitu. Nah, setelah sudah true, itu tidak akan dicek lagi di visited ya, karena sudah pasti true. Jadi kalau misalnya setiap kita mengecek array, isinya udah pasti true ya, pasti langsung true. Nah, lalu apa? Lalu kita qpol terus add current tambah ke daftar kunjungan gitu, daftar yang sudah dikunjungi, dan begitu terus ya. Kalau misalnya 012 lalu di qpol 1, karena 1 udah pada true, gak ada yang bisa diambil, maka langsung ke skip jadi ke 2. Nah, di 2 1 0 juga udah true. Nah, akan misalkan 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 itu bakal QList ya. Jadi akan berurutan 3 dulu, 3 akan dicek, ada 5. Nah, 5 juga nggak bakal langsung dicek. 5 bakal dicek setelah 4 beres ya. 4 beres dicek. Jadi antrinya benar-benar rapih. Karena kebetulan di sini antriannya juga selang-seling gini ya, dalam arraynya itu menghasilkan urutan list yang sesuai gitu, atau yang terurut 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, begitu terus. Mungkin sekian ya dari saya, karena udah cukup jelas menurut saya seperti apa BFS, karena jauh-jauh lebih mudah dijelaskan ya menurut saya. Karena DFS itu untuk menjelaskan kepada orang loop dalam loop yang terus looping hingga beres, terus loop yang lainnya akan menunggu, itu cukup sulit ya dalam menjelaskannya kepada orang lain. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.